Perkenalkan, nama saya Yusla Sidiki. Saya dari peserta kuliah kerja nyata Back to Village 3, di mana judul yang saya ambil literasi pada masa pandemi Covid, Bu. Nah, jadi saya mengadakan kegiatan yaitu pelatihan penggunaan Zoom. Nah, di sini saya datang ke sekolahan MI Diponegoro untuk melakukan pelatihan penggunaan Zoom. Jadi sebelumnya ini sudah serta KKN Back to Village 3. Saya dari kelompok 6. Saya mengambil KKN di Desa Panti dengan judul kegiatan yaitu penggunaan media aplikasi pembelajaran pada masa pandemi Covid-19. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang Zoom, terus Google Meeting, dan juga cara pengumpulan tugas dengan menggunakan Google Dokumen. Oke, saya lanjut. Pendahuluan. Zoom Meeting adalah cloud-based software video conference, yaitu konferensi video perangkat lunak menggunakan tablet, laptop, dan smartphone. Jadi Zoom Meeting ini, kalau kita kan sekarang masa pandemi tidak ada tatap muka gitu. Nah, itu kita bisa menggunakan Zoom Meeting, di mana bisa menggunakan tablet, laptop, dan smartphone. Kemudian host adalah moderator pengendali meeting. Host dapat menggunakan meeting ID, copy URL invitation, email, Active Directory, atau registrasi domain untuk mengundang peserta meeting, baik yang terjadwal atau instan. Nah, jadi host membuat jadwal untuk melakukan pertemuan tatap muka seperti kelas mata pelajaran ini. Nah, itu gunanya host. Jadi host ini membuat seperti kelas pada hari ini, nanti linknya atau bisa menggunakan link yang dibagikan kepada siswanya untuk join ke Zoom tersebut. Yang kemudian dilengkapi 49 thumbnail, screen sharing, anotasi, recording, breakout rooms, kamera kontrol, chat, polling, dan live streaming, membuat meeting lebih baik, efektif, dan efisien. Next. Nah, ini cara sign-in, cara login, masuk ke Zoom. Saya ada Zoom, saya bukakan dulu. Bentar. Masih membuka aplikasi Zoom. Masih proses. Nah, ini saya udah masuk. Nah, nah, ini sign in Zoom, clean for meeting di PC. Nah, pada Zoom itu kalau belum masuk, jadi kita logout di sini. Di menu setting. Nah, ini cara masuk ke Zoom. Nah, ini kita oh ya, ini udah login. Nah, ini kan karena udah login, jadi nggak perlu login lagi seperti itu gitu. Nah, ini udah login seperti yang di laptop satu ini udah login. Nah, jadi kalau misal mau
atau sign out. Nah, sign out ini keluar dari Zoom. Ini kita pencet ini, lalu sign in lagi seperti yang di PPT saya jelaskan barusan. Nah, di sini saya jelaskan, klik icon Zoom di layar desktop Anda. Yang kemudian klik join meeting untuk join meeting pada akun Zoom. Tanpa akun Zoom, klik sign in, masukkan email dan password dan klik sign in. Centang keep me sign in agar tidak perlu mengulang step 3 dan 4. Next. Nah, bila lupa password, admin Zoom dapat membantu reset password atau reset password secara mandiri. Link reset akan dikirim ke email yang terdaftar. Ini mungkin kalau ini permasalahan di Gmail. Kalau Gmail itu tidak bisa login ke Zoom, itu mungkin karena atau lupa password atau lupa sandi atau salah atau gimana. Nah, itu bisa direset. Next. Tampilan home pada tab Zoom meeting. Nah, itu. Nah, kan? Nah, itu tampilannya gitu. Nah, ya. Yang pertama ada new meeting, yaitu new meeting yang terdiri dari hosting atau initiate video conference. Yang kedua join. Join yaitu bergabung ke suatu meeting. Nah, join ini misal ibu sudah membuat link untuk pertemuan kelas pada jam segini. Nah, jadi ibu memberikan link kepada siswa ibu. Nah, dan nanti siswa ibu itu melakukan join. Nah, di join ini nanti ada nomor ID. Nah, nomor ID itu yang dimasukkan ke siswa yang dikirimi oleh ibu guru. Jadi ibu guru itu membuat jadwal, nanti keluar ID pertemuan. Nah, ID pertemuan itu nantinya dikirimkan ke siswa. Nah, dan siswanya untuk join ke pertemuan itu masukkan ID nomor tersebut. Nah, itu pada join. Yang ketiga schedule. Yaitu membuat jadwal meeting. Nah, ini coba yang ketiga ini. Nah, itu. Oke, saya buka juga. Nah, ini topik yang akan ini dan paling atas topik-topik yang akan dibicarakan, misal pembelajaran sistematika kelas 6. Nah, itu di atas. Terus start, ini jadwal yang diatur jam berapa, durasi berapa menit gitu. Terus ini dan sebagainya. Terus pada share screen. Yang keempat share screen. Nah, share screen ini Bu, gunanya seperti ibu ingin menampilkan video atau PPT atau materi. Nah, jadi di share screen ini ibu dapat membagikan layar untuk dipertontonkan ke siswa-siswanya. Nah, gitu. Terus next. Mengirim pesan dan file dengan user Zoom secara online atau offline. Jadi itu di menu chat. Nah, itu. Nah, nanti misal di situ kalau udah ada pertemuan. Nah, kalau udah ada pertemuan, nah di sini ada nama-nama, misal namanya Vian. Nah, di situ tinggal chat apa yang mau di-chat. Nah, gitu kalau di menu chat ini. Terus next, meetings, penampilan dan mengedit jadwal meeting. Tuh. Nah, itu kita bisa mulai dengan start. Nah, di situ nanti akan keluar nomor ID, terus ya jadwal lah gitu. Next, 11, menampilkan user Zoom meeting, clean Zoom room, grup chat dan channel. Tuh. Di kontak. Nah, itu. Nanti di situ akan keluar. Terus mengatur aplikasi Zoom. Nah, ini. Di icon profil terdapat beberapa menu pengaturan, antara lain status basic atau link and set. Yang kedua, setting, pengaturan secara umum, misal mengganti layar belakang, background gitu. Yang ketiga, available, tidak sedang meeting. Nah, yang keempat, do not disturb, tidak ingin diganggu dalam kurun waktu tertentu. Nah, di situ bisa diatur tidak mau diundang, katakanlah seperti itu, tidak mau diganggu waktunya gitu. Yang kelima,
away jika tidak bisa diundang meeting. Nah, itu pengaturannya, terkecuali. Yang keenam, add a person note untuk menambahkan catatan status di profil Anda. Remove personal note jika ingin menghapusnya. Kemudian change my pictures untuk mengubah gambar profil. Nah, untuk kan biasanya kalau on cam itu keluar gambar pada zoomnya. Nah, itu bisa diatur di ini Bu, di setting change my pictures. Yang ke 1 2 3 4 5 7, yang ketujuh, try top features untuk mencoba fitur-fitur menarik Zoom meeting seperti di Zoom ini ada apa? Seperti efek memberi background di belakang, terus memberi topi. Nah, itu. Terus switch akun, berpindah akun Zoom. Jadi switch akun ini misal Ibu mau mengganti ke akun kedua. Nah, Ibu menggunakan dua akun. Yang satu ini untuk kelas pertemuan hari Selasa, yang kedua hari Rabu. Nah, hari Rabu ini Ibu bisa menggantinya ke switch akun. Yang ke terakhir switch out ini untuk keluar dari akun Zoom. Mengatur aplikasi Zoom. Nah, ini yang tadi. Di setting, pengaturan yang dapat dilakukan yakni pengaturan umum, audio, video, share screen, set recording virtual, background, profile, statistik, keyboard, shortcut, dan accessibility, dan juga tingkat lanjut. Nah, coba di video di sini. Tadi check in ke Zoom portal. Nah, ini check in ke Zoom portal ini biasanya digunakan kalau di PC atau di laptop tidak ada aplikasi Zoom, atau di HP lah, biasanya pakai HP tidak ada aplikasi Zoom. Ini bisa menggunakan portal di Chrome. Di Chrome bisa, di internet atau Google. Nah, sama tadi apa? Untuk login ke Zoom itu sama Bu, seperti check-in, masukkan email address dan password, lalu check-in. Terus tampilan Zoom screen pada layar utama sama pada terjadi. Nah, ini sama seperti tadi. Jadi di portal itu tidak begitu jauh perbedaannya dengan di aplikasi Zoom, seperti new meeting, join, jadwal, dan seterusnya. Nah, ini tampilan Zoom screen pada layar utama. Nah, jadi Zoom ini Bu bisa sebagai alternatif. Nah, alternatif pembelajaran daring di masa pandemi Covid. Misalkan sekarang tidak bisa bertemu dengan siswa, okelah sekarang bisa 50% mungkin Bu. Nah, di situ untuk menjelaskan atau ada yang siswanya kurang jelas, nah itu bisa dilakukan menggunakan Zoom meeting. Pertemuan bisa menampilkan layar atau menampilkan materi atau video pembelajaran pada jadwal tersebut. Nah, di situ gunanya Zoom. Nah, mungkin dari saya cuma sekian untuk pelatihan Zoom ini, Bu. Mungkin dari Ibu Guru mungkin ada pertanyaan atau enggak, atau mungkin cukup jelas penjelasan dari saya. Ya, gini. Saya mau tanya. Itu nanti kita kan
membagikan link kepada anak-anak lewat WhatsApp. Iya. Nah, dari link itu karena anak-anak nanti ngeklik itu mereka harus ada harus ada kayak mungkin kayak mengisi nama atau apa gitu. Nah, atau memang langsung sudah keluar sudah seperti itu. Nah ya gini, terima kasih pertanyaannya cukup bagus. Nah jadi link yang dibagikan oleh guru kepada siswa, nah itu biasanya siswa memasukkan biasanya link sama kalau enggak nomor ID. Nah misal kalau link itu siswa tinggal masukkan nama saja, dan juga biasanya ada ID. Jadi tergantung pengaturan dari guru. Di guru ini ada pengaturan privat. Nah, biasanya kalau ada yang disuruh nunggu di ruang Zoom itu, nanti si pemberi link atau ibu gurunya mengizinkan untuk join ke dalam room itu. Nah, gitu. Jadi untuk link yang dibagikan, nah siswa itu tinggal klik, nanti tinggal masukkan nama saja, Bu. Nah, masukin nama, nah baru itu sudah login, sudah masuk ke room gitu. Mungkin itu dari penjelasan. Mungkin ada lagi. Berarti memang teman-temannya itu memang sebenarnya guru ya, itu jadi saya. Soalnya kan kalau anak-anak di desa kan kebanyakan memang nggak terlalu tahu kalau misalkan aplikasi guru. Berarti kan kalau misalkan kalau anak itu developing gitu kan ada kemudahan tersendiri. Jadi Zoom ini sudah dibuat segampang mungkin. Nah, segampang mungkin untuk akses pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 ini. Sekarang sudah banyak di SMP, SMA itu sudah menggunakan Zoom. Karena pembelajaran online tanpa tatap muka itu sulit. Jadi ini saja penjelasan dari saya. Mungkin saya dalam menjelaskan atau memberi materi kurang nyaman atau kurang gimana lah di hati ibu guru. Saya mohon maaf, Bu. Mungkin ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja dari saya.